12. Bawahan Rimuru terkuat akhirnya lahir. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Kemarin kita membahas mengenai pertarungan akhir Diablo melawan Kalgurio, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peristiwa yang terjadi tepat di antara invasi gelombang pertama Kekaisaran Timur dan invasi gelombang kedua, yaitu upacara penyerahan penghargaan dan hadiah bagi yang berjasa di garis depan melawan 960.000 pasukan Kekaisaran. Selamat menikmati. Jiwa-jiwa yang didapatkan Rimuru. Pasca dibangkitkannya 700.000 pasukan Kekaisaran Timur, semua orang yang berperan aktif di garis depan semuanya dibariskan. Tujuan dari pengumpulan ini tentu saja adalah untuk diberikan penghargaan, terlepas kalau perang dengan Kekaisaran Timur masih terjadi. Kolosium diliburkan berkat peperangan, dan sekutu-sekutu dekat seperti misalnya Bakus dari Kesatria Gereja Suci Barat hadir. Kolosium sendiri saat ini mengingat berada di dalam labirin dan berada dalam pengaruh kemampuan Ramirez. Tempat ini bisa diisolasi dan dibatasi dengan baik hanya untuk perangkat Tempest dan para tamu undangan saja. Alphys, salah satu dari tribes ketirnya Carrion, juga hadir, dan Fobio pada akhirnya ikut menyusul karena peralatan komunikasi tidak bekerja dan dia menjadi khawatir. Dia juga melihat Alphys dengan tatapan yang tidak biasa berdasarkan observasi dari Rimuru. Anggota dari Two Wings yang terdiri atas Lucia yang memiliki rambut pirang dan Claire yang memiliki rambut perak yang merupakan pengawal dekatnya Frey hadir dengan para pengiring elit lainnya. Two Wings ini sebenarnya diutus oleh Milim dikarenakan dia khawatir akan keadaan Rimuru akibat invasi ini. Setelahnya ada kelompok lainnya menyusul untuk melihat penghargaan ini. Tamu terhormat dari Dwargon diwakili oleh Jane, seorang wanita tua yang merupakan Arch Wizard alias penyihir agung dari negara bersenjata Dwargon, datang dengan diiringi oleh Dove yang merupakan komandan kesatria Pegasus. Ketika dia datang, dia langsung mengingatkan Rimuru untuk jangan mengeluarkan sihir terlarang di hutan Jura. Tampaknya ini reaksi asli negara Dwargon setelah melihat aksi Testarossa dan Carrera di pertempuran. Dia juga menanyakan mengenai kenapa ada iblis primordial di jajaran bawahan Rimuru, dan Rimuru cuma bisa mengangguk-ngangguk dan minta maaf kepada Jane. Sebenarnya di sini Rimuru ingin Jane pulang, tapi dikarenakan tujuan utama undangannya adalah supaya mereka bisa melakukan pertemuan setelah peristiwa ini, maka menyuruhnya pulang adalah bertentangan dengan hal tersebut. Setelah tercukur habisnya 700.000 pasukan Kekaisaran Timur, 60.000 pasukan Kekaisaran di bawah Yuki masih ditempatkan di medan negara bersenjata Dwargon. Namun dikarenakan aliansi sementara antara Yuki dan Rimuru, pertempuran antara pasukan Yuki dengan Dwargon tidak pernah terjadi meskipun tensinya tetap tinggi. Setelah semua tamu undangan berkumpul untuk perayaan kemenangan ini, maka Rimuru lalu naik ke podium di dalam kolosium. Dia lalu duduk di atas kursi dalam bentuk slime yang dia miliki. Di belakangnya, Rigurd berdiri mengawal Rimuru, dan mereka berdua mewakili divisi sipilnya Tempest. Selain itu, Suna yang merupakan sekretaris Rimuru juga ikut bersama Rimuru naik ke panggung. Di antara para punggawa Rimuru yang berbaris, di bawah panggung adalah 10 bos elit labirin yang dalam kasus normal tidak akan menunjukkan wajah dan penampilan mereka di hadapan publik. Namun dikarenakan ini event khusus, maka event ini hanya mengundang para tamu penting Tempest saja. Para petualang tidak ikut di pertemuan dan sejauh ini masih berada di dalam labirin sebagai tempat paling aman di Tempest. Upacara seremonial pun dimulai dengan sepatah dua patah kata dari Suna di depan khalayak ramai. Pada dasarnya, Suna jauh lebih baik dari Xion yang memang payah dalam public speaking, sementara Diablo sebagai pembuka pidato upacara ini membuat Rimuru lumayan gamang. Pastinya Diablo akan lebih memilih memuji-muji Rimuru hingga perayaan berakhir, sehingga mereka berdua adalah pilihan terakhir. Sebenarnya inti dari upacara penghargaan ini adalah untuk memperkuat para bawahan Rimuru lebih jauh lagi untuk mempersiapkan mereka semua menghadapi invasi gelombang kedua Kekaisaran.
Menurut Raja Kebijaksanaan Rafael, dengan memberikan 100.000 jiwa kepada para bawahannya yang telah terkualifikasi, maka mereka akan bangkit, terbangun, dan berevolusi menjadi Raja Iblis Sejati alias True Demon Lord. Dan sejauh ini ada 12 monster para bawahan Rimuru yang memiliki kualifikasi untuk berevolusi, yaitu Rangga, Benimaru, Shion, Gabiru, Gel, Diablo, Testarossa, Altima, Carrera, Kumara, Zegion, dan Adalman. Tampaknya ke-12 monster tersebut tidak hanya memiliki koneksi jiwa dengan Rimuru, namun juga memiliki benih Raja Iblis alias Demon Lord Seed. Adalman yang pada dasarnya tidak memiliki koneksi jiwa dengan Rimuru berhasil mendapatkan koneksi tersebut berkat pemujaannya kepada Rimuru dan Secret of Faith and Grace pemberian Luminos kepadanya. Berkat pertempuran dengan Kekaisaran Timur, Rimuru memperoleh sekitar 1 juta jiwa di dalam genggamannya, walaupun jumlah jiwa yang berhasil dihabisi dalam pertempuran melawan Kekaisaran hanya kurang lebih 900.000 saja. Hal ini terjadi dikarenakan individu-individu kuat yang berhasil Tempest kalahkan di pertempuran melawan Kekaisaran. Kalgurio seperti yang kita tahu berhasil berevolusi menjadi Saint. Ada juga Bernie dan Jiwu yang memiliki ultimate skill, meskipun ultimate skill tersebut pinjaman. Setiap individu tersebut kurang lebih memiliki energi setara dengan 10.000 jiwa. Karenanya jiwa yang dimiliki Rimuru meroket hingga 1 juta jiwa. Dan masalah baru pun muncul ketika Rimuru ingin memberikan jiwa-jiwa tersebut untuk mengevolusikan para bawahannya. Apa tidak apa-apa mengevolusikan mereka di hadapan Alphys, Jane, dan para tamu undangan lainnya. Namun karena itulah Rimuru pada akhirnya memutuskan untuk tetap melakukannya. Dia memutuskan hal tersebut karena peristiwa ini pasti akan terbongkar juga pada akhirnya. Membodohi Milim adalah sesuatu yang mustahil, dan Gazelle masih terus mempercayai Rimuru bahkan setelah dia mengetahui mengenai Diablo. Pemberian hadiah pun dimulai, dan orang pertama yang maju ke panggung untuk mendapatkan hadiahnya adalah Benimaru yang merupakan jenderal seluruh pasukan Tempest. Benimaru pada dasarnya memiliki jasa besar, meskipun dia memiliki masalah dengan Testarossa dan para gadis iblis ketika berbicara performa mereka di medan perang. Namun pada dasarnya kejadian dengan para iblis tersebut adalah kecelakaan dan bukan salah Benimaru. Shuna lalu memanggil Benimaru. Rimuru dan Benimaru lalu melakukan percakapan rahasia di atas panggung, dan ternyata Benimaru tidak tahu kalau dia akan diberikan 100.000 jiwa dan dibangunkan. Rimuru pun menjelaskan lebih jauh kalau Benimaru pada dasarnya akan berevolusi ke alam Raja Iblis. Benimaru pun menyadari kalau evolusinya ini lebih jauh akan mengevolusikan para pasukan Kurenei bawahannya juga. Dengan suara keras, Rimuru lalu menganugerahi Benimaru dengan gelar Flare Lord atau penguasa nyala api. 100.000 jiwa pun kemudian diberikan kepada Benimaru. Namun setelahnya terjadi hal mengejutkan. Benimaru tidak mengalami perubahan apa-apa, dan ini membuat Rimuru bingung. Benimaru lalu berbisik kepada Rimuru dan menjelaskan pada Rimuru kalau dia mendengarkan suara dunia akan mengevolusikannya menjadi Divine Oni. Namun Benimaru lalu diberitahukan kalau dirinya tidak akan bisa memperoleh keturunan, dan tampaknya mengingat apa yang terjadi pada klan Ogre yang merupakan klan patriarki, maka dia mesti mendapatkan keturunan sebagai penerus. Mendengar hal ini, Rimuru lalu melakukan hal yang lumayan curang kepada Benimaru. Rimuru langsung berteriak dan mengatakan bahwa Benimaru ternyata menginginkan pernikahan sebagai hadiahnya, dan ini tentu saja membuatnya agak melotot. Reaksi orang-orang di Kolosium yang sebelumnya tenang berubah menjadi riuh. Shuna yang mendengar hal ini langsung mengatakan kalau kakaknya akhirnya memutuskan juga siapa yang akan menjadi pasangannya. Sementara itu Hakuro terlihat mengeluarkan pedangnya dan menanyakan kepada Benimaru siapa yang akan dia pilih, apakah Momiji atau Alphys. Dan kedua calon mempelai Benimaru pun pada akhirnya mengajukan diri masing-masing untuk berbicara. Momiji langsung bicara kalau dia ingin menikahi Benimaru sebagai hadiah keikutsertaan dirinya di medan perang. Sedangkan Alphys menginginkan hadiah keikutsertaannya dalam pertempuran untuk menjadi istri keduanya. Dengan kata lain, pertarungan keras antara Momiji dan Alphys yang memperebutkan Benimaru telah selesai, sehingga bisa disimpulkan kalau Momiji akan menjadi istri pertama dan Alphys akan menjadi istri kedua. Sejenak Rimuru bisa melihat Benimaru hanya diam saja, matanya berubah menjadi putih. Dengan ini maka berakhirlah perseteruan mereka, dan Benimaru pun pada akhirnya menikahi mereka berdua dengan restu dari Hakuro dan Rimuru sebagai penghulunya di hadapan para tamu undangan.
Rimuru pada dasarnya ingin melanjutkan perayaan pernikahan ini, namun dia sedang berada di tengah upacara, jadi dia menyuruh mereka untuk merayakannya setelah peristiwa upacara ini. Hadiah Gupta. Shuna lalu memanggil komandan dari korps pertama, korps kedua, dan korps ketiga pasukan Tempest, yaitu Gupta, Geld, dan juga Gabiru. Dia langsung memulai dengan Gupta, dan Rimuru to the point mengatakan kalau Gupta tidak akan mendapatkan hadiah. Gupta tentu saja protes karena dia dipanggil tapi tidak mendapatkan apapun. Rimuru lalu melanjutkan kalau dia tidak akan memberikan Gupta hadiah, namun lebih seperti hak istimewa. Karena seperti yang kita tahu, Gupta tidak memiliki kualifikasi untuk berevolusi menjadi Raja Iblis sejati. Meskipun begitu, dia sangat berjasa di pertempuran berkat Magic Wolf Unification yang dia lakukan. Jadinya Rimuru memberikan hak lebih kepada Gupta, yaitu hak untuk bertingkah laku secara kasual dan informal dengan Rimuru, sama seperti apa yang dia lakukan sebelumnya. Dengan kata lain, dia bisa berbicara dengan Rimuru seperti kawannya sendiri daripada bawahannya. Namun sebenarnya hadiah ini sendiri tidak berguna bagi Gupta, karena sejak awal dia memang sudah bicara seperti ini kepada Rimuru. Dan Rimuru pada dasarnya memberikan hak ini kepada Gupta karena memang sejak awal sopan santun bukanlah keunggulannya sama sekali. Dan dia ingin supaya Gupta tidak mendapatkan masalah di masa depan dikarenakan kurangnya etika ini. Gupta pun bersungguh-sungguh berterima kasih kepada Rimuru dengan berupaya berbicara secara formal, dan usahanya ini tidak bekerja sama sekali. Sehingga menurut Rimuru, pemberian hak ini adalah hadiah terbaik untuk Gupta. Hadiah Geld. Setelah Gupta, Geld lalu maju. Rimuru lalu menggelari Geld dengan sebutan Barrier Lord atau penguasa pembatas. Dengan Geld senang hati menerima gelar ini. Rimuru lalu berbisik kalau dirinya juga akan memberikan 100.000 jiwa pada Geld, dan Geld tentu saja bingung. Namun karena Rimuru tidak ingin membuang waktu, dia pun lalu menjelaskan mengenai detail evolusi tersebut kepada semua bawahannya melalui kombinasi jaringan telepati yang mereka miliki, dan tentu saja dengan mengkombinasikannya dengan thought acceleration atau percepatan pikiran sehingga waktu terasa melambat untuk sementara. Setelah mendapatkan informasi mengenai apakah yang dimaksud evolusi itu, Geld lalu mengatakan kalau dia menghargai hadiah Rimuru. Namun dia menyadari kalau ada yang lebih pantas untuk mendapatkan hadiah tersebut, seperti misalnya Carrera yang menjadi penasehat pasukan dan merupakan pemain utama dalam peperangan ini. Lebih jauh, dia juga menakuti kalau evolusi tersebut akan membuat dirinya menjadi sama seperti ayahnya yang kita tahu merupakan Orc Disaster dan mengamuk hampir menghancurkan hutan Jura. Rimuru yang menyadari kalau Geld masih merasa bersalah dan bertanggung jawab atas peristiwa di hutan Jura, lalu berusaha untuk menghibur Geld dan mengatakan kalau dirinya mempercayai Geld. Dan Rimuru lalu mengatakan sekali lagi kalau bawahannya juga akan mendapatkan berkah dari evolusi ini, dan ini akan menyebabkan pertahanan mereka menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hal ini pada akhirnya membuat Geld mau menerima hadiah tersebut. Selain itu, Rimuru juga memberikan armor kelas legendaris yang sebelumnya telah dia siapkan untuk Geld dan merupakan harta rampasan pertempuran. Armor ini memiliki atribut khusus, yaitu bereaksi dengan aura monster milik Geld dan bisa direproduksi ulang menggunakan kekuatannya. Setelah menerima armor tersebut, Geld lalu diberikan 100.000 jiwa dan rasa ngantuk kuat pun mulai menyerangnya. Meskipun begitu, Geld berusaha menahan perasaannya tersebut dan kemudian turun dari panggung penyerahan hadiah. Melihat peristiwa ini, Rimuru sangat kagum kepada Geld karena Rimuru sendiri tidak bisa menahan rasa kantuknya ketika dia berevolusi menjadi Raja Iblis sejati. Setelahnya, Gabiru kemudian dipanggil ke panggung dan gilirannya untuk mendapatkan hadiah atas jasa-jasanya. Oke deh, untuk kali ini Wong Anime hanya akan mengcover mereka bertiga dulu, dikarenakan banyak detail menarik pada peristiwa ini yang akan Wong Anime cover satu persatu. Dan kalau dilanjutkan lebih jauh, maka durasi video ini akan sangat panjang. Maka Wong Anime akan memberikan detail lainnya mengenai pemberian hadiah dan penghargaan para bawahan Rimuru di video selanjutnya.